Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya dalam bahasan instrumentasi dan kendali. Nah, sekarang tibalah kita mempelajari tentang kendali atau kontrol. Oke. Kalau kita mendengar kata-kata kendali, maka mungkin dalam pikiran kita, apa ya kendali itu? Mungkin kita ingat peluru kendali, peluru yang bisa dikendalikan. Atau mungkin secara tradisional kita ingat orang mengendalikan kuda. Nah, karena kita waktu kecil sering nyanyi ya, mengendali kuda supaya baik jalannya. Itu adalah kendali. Ya. Oke. Sebenarnya kendali ini, ya ini termasuk kendali juga. Ya, seperti ini adalah termasuk kendali yang mana ada laser guided, ya, lasernya ditembakkan, peluru ini akhirnya mengejar laser tadi, dan lain-lain sebagainya, atau diprogram di dalamnya. Nah, kita akan mempelajari, sebenarnya kendali itu apa? Kita sebenarnya sehari-hari sudah melakukan kendali ini. Ya, contohnya, apabila kita menyalakan lampu. Maka kalau kita nyalakan, lampunya menyala, kalau kita matikan, maka dia mati. Ini adalah salah satu contoh kendali yang paling sederhana. Nah, ya. Oke. Nah, ini kalau kita grafikkan secara waktu, maka akan kita peroleh seperti ini. Ini adalah switch-nya, ini adalah lampunya. Ini adalah waktunya. Jadi kalau kita lihat secara waktu, seperti ini switch-nya atau saklarnya ya. Dari 0 tadinya belum on, ya masih off. Kemudian kita hidupkan jadi on. Nah, seperti ini. Maka lampunya mengikuti. Dari off menuju ke on. 1 ini adalah on, 0 ini adalah off. Nah, ini adalah diagram pewaktuan atau timing diagram dari ini tadi. Saklar lampu. Seperti ini. Nah, oke. Ini adalah salah satu contoh dari kendali. Oke. Secara garis besar, kendali ini dibagi menjadi dua, atau sistem kontrol ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah open loop, yang kedua adalah closed loop. Open artinya terbuka, loop simpul. Ini membingungkan juga, simpul kok terbuka gimana ya, simpul lepas ya. Terus ini adalah closed loop, itu simpul yang tertutup. Agar mudah memahami gimana sih open loop, gimana sih closed loop. Nah, kita lihat sehari-hari kita. Nah, kita biasa mengisi air di tandon menggunakan pompa air. Kalau tandon ini kosong, maka kita hidupkan pompanya. Sehingga pompa ini hidup, air mengisi tandon. Kalau tandon penuh, kita matikan. Nah, sederhana sekali kan? Nah, cuma masalahnya kalau kita ini lupa mematikan ini akhirnya melober-lober. Nah, oke lah, orang kadang-kadang memasang timer nih. Jadi dihidupkan dalam waktu tertentu dia mati sendiri. Nah, inilah open loop. Karena mengapa? Kita tidak tahu isinya air berapa. Yang penting kita ngisi, penuh ya kita matikan. Itu namanya open loop. Nah, kalau closed loop bagaimana? Ini kalau open loop, salurannya cuma gini saja, ya. Langsung ke sini. Ini adalah open loop. Kalau closed loop gimana? Kalau closed loop, kalau kita pasang saklar tandon. Nah, dengan seperti ini, maka kita hidupkan airnya, pompanya kita hidupkan, kalau penuh dia mati sendiri. Ketika digunakan habis, dia hidup sendiri. Karena mengapa? Di sini ada saklar tandonnya di sini. Oke. Mudah-mudahan semuanya sudah pernah lihat saklar tandon ya.
Oke, kalau belum bisa, belum pernah ya, kita lihat saklar tandan ini seperti ini prinsipnya ya. Jadi ada dua pelampung, ini yang manual ya. Ini adalah pelampung atas, ini pelampung bawah. Listrik dari sini. Nah, ketika air penuh di sini, pelampung ini akan terangkat, pelampung ini juga terangkat. Sehingga dengan sekali saklar sini mematikan listrik di sini, sehingga pompa di sini mati. Nah, ketika penggunaan, maka di sini turun, airnya turun. Begitu turun, ini menggantung, saklar ini menggantung. Tapi belum bisa menghidupkan. Sampai bawah sini, jelek, airnya hampir habis. Maka ini yang gantung dua, bukan cuma ini saja, ini dan ini. Akhirnya apa? Dayanya lebih besar, sehingga menarik saklar ini, sehingga saklarnya hidup lagi, menghidupkan air. Nah, untuk mematikan ini meskipun ini sudah ngambang, ya airnya naik terus, dia tidak akan mati sebelum menyentuh atas. Jadi ini adalah batas air atas, sini adalah batas air bawah. Nah, ini kok bisa gitu gimana? Sebenarnya cuma permainan gaya saja. Ya, kalau kita lihat, kalau kita bongkar ini ya, saklar otomatis standar ini kita bongkar seperti ini. Jadi ini adalah kabel tali ke pelampung ya. Ini kalau berat, maka dia ini akan tertarik ke bawah gini. Nah, kalau berat, airnya kosong ya, seperti ini tadi, sampai di sini, berarti gantung dua-duanya, airnya kosong, maka di sini tertarik ke bawah gini, sehingga dia on. Nah, kalau ringan, maka dia akan off. Nah, di sini ada pair. Secara mekanis, pair ini yang menyebabkan sulit melewati antara on sama off. Jadi kalau ditarik gini, ya, seperti ini, pair ini akan mempertahankan posisi on. Kalau seperti ini, mempertahankan posisi off, sehingga perlu gaya. Nah, supaya lebih ringan gayanya ini dikasih tuas ya, jungkat-jungkit, sini ada rodanya, ditarik seperti ini ya. Ya, prinsipnya seperti ini. Inilah saklar standar. Oke, kembali lagi ke bahasan semula, yaitu ini adalah closed loop. Karena mengapa? Posisi di sini ada diketahui melalui pelampung di sini. Anggaplah ini adalah sensornya, sensor ketinggian air yang akan mempengaruhi menggerakkan motor listrik di sini. Oke. Nah, inilah closed loop. Ingat-ingat, yang tadi yang nggak pakai saklar tandon, ini adalah open loop. Yang seperti ini adalah closed loop. Oke, kita lanjutkan. Nah, kembali lagi ke bahasan open loop tadi. Open loop pada mulanya ya sederhana seperti ini. Kalau seperti ini sih, grafiknya ya sederhana saja seperti ini. Kalau switch dihidupkan, maka lampu hidup. Timing diagramnya seperti ini. Nah, sekarang kalau masalahnya lain, umpamanya memanaskan air. Apakah kalau dihidupkan langsung panas airnya? Ya enggak dong. Ya. Begitu dihidupkan, maka ini memang langsung menyala listriknya. Tapi untuk mencapai panas dia perlu waktu. Nah, maka ini bisa kita grafikkan seperti ini. Switch-nya dari 0 ke 1. Begitu saklar dihidupkan, maka suhu air tadinya 0 naik. Nah, naik. Kenapa kok miring? Karena dia butuh waktu. Butuh waktu untuk mencapai suhu 100 derajat Celcius. Naik sampai suhu 100 derajat Celcius. Nah, setelah 100 derajat Celcius, dia butuh waktu lagi. Untuk apa? Mendidihkan. Di sini air mendidih sampai menguap. Begitu menguap, jadi uap kering, panas lanjut, naik lagi. Ya, ini yang di mekanika fluida mesti paham ini ya.
Nah, seperti itu, terutama mempelajari kettle uap ya, seperti ini ya. Oke, jadi naik seperti ini, grafiknya jadi seperti ini. Nah, ini apabila memanaskan air. Sekarang kalau masalahnya lebih rumit lagi, motor listrik misalkan. Apakah kalau kita hidupkan langsung dia kecepatan tinggi ya? Ya kelihatannya sih seperti itu karena semuanya berjalan dengan cepat. Tapi kalau kita lihat dari grafik karakteristiknya, nah ini saya ambilkan dari grafik karakteristik motor listrik ya, motor DC. Begitu dihidupkan dia tidak langsung pada kecepatan putar tertentu, tapi dia membentuk grafik seperti ini. Nah, bagaimana memperkirakan kecepatan di sini? Nah, tentu ini adalah membutuhkan persamaan, satu persamaan tertentu. Nah, oke. Apalagi kalau motor listriknya dikasih roda gila, roda yang gila ya. Tidak ada apa-apa kok muter sendiri, roda gila. Yang ada masanya di sini. Nah, tentu grafiknya nggak seperti itu lagi. Maka kita bisa hitung, yaitu dengan, kita modelkan seperti ini. Masukannya adalah gaya, mengenai massa karena ada massanya, hasilnya adalah fungsi X terhadap waktu, maksudnya jarak ya, atau posisi ya, jarak. Kalau modelnya seperti ini massa, dikasih gaya, maka dia akan bergerak dengan jarak tertentu. Jaraknya bagaimana kita lihat? Nah, maka kita kembali ke hukum Newton. F sama dengan M kali A. A ini adalah percepatan. Di fisika ya. M ini adalah massa. Massa kali percepatan. Percepatan itu apa toh? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan per detiknya. Berarti dv per dt. Perubahan kecepatan per detiknya. Kalau dilihat dari jarak, dv sendiri ini perubahan kecepatan. Kecepatan itu apa? Jarak per waktu. Nah, perubahan jarak per perubahan waktu. Jadi, jarak per waktu lagi. Berarti kuadrat. Nah, detiknya jadi kuadrat. Nah, dt kuadrat. Perubahan jarak terhadap perubahan waktu diturunkan lagi per perubahan waktu lagi. Inilah percepatan. Ya. Percepatan itu lambangnya D kuadrat S jarak per perubahan waktu kuadrat. Oke. Sehingga persamaannya ini jadi massa kali jarak itu adalah fungsi X terhadap waktu per dt kuadrat. Nah, untuk meringkas ini jadi seperti ini aja. Mx dot dot. Nah, ini artinya turunan waktu kuadrat seperti ini. Inilah gayanya. Jadi gaya ini adalah merupakan fungsi seperti ini. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Oke. Kenapa dibentuk seperti ini? Supaya apa? Nanti supaya sama. Nah, ini namanya ODE, ordinary derivative ordinary derivative equation ODE. Jadi persamaannya dibikin seperti ini sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa memperkirakan. Kenapa kok susah-susah seperti ini sih? Supaya kita bisa memperkirakan ini. Nah, memperkirakan kalau kita pasang saklar, nanti pada jam sekian atau detik sekian dia jaraknya berapa sih? Nah, kalau ada kelembamannya dengan tidak ada kelembamannya kan lain. Ada masanya dengan tidak ada masanya kan lain. Oke, ini saya ambilkan sederhana saja. Pakai F sama dengan MA. Sebenarnya nggak seperti ini ya, karena putaran ya tentu bukan jarak tapi sudut. Nah, nanti aja ya, d theta dan seterusnya. Oke. Nah, ini apabila cuma seperti ini keadaannya. Sekarang seandainya lebih rumit lagi.
Wah, apa ini? Shockbreaker ya. Biasanya anak muda suka mengganti-ganti ini yang warna macam-macam, ya, modelnya macam-macam. Nah, kalau yang kita kendalikan seperti ini bagaimana? Kita lihat tentu penumpangnya dan atasnya ini adalah massa. Di sini ada spring, ada pegas. Kemudian di sini ada shockbreaker-nya, shockbreaker ya, shockbreaker biasanya orang nyebutnya. Oke, di sini ada fluidanya, campurannya di sini apa? Fluida sehingga menghambat ini. Harapannya nanti gimana? Kalau kena batu, maka dia nggak langsung jeduk gitu ya, nggak sakit yang penumpangnya, supaya dia bisa naik. Nah, naik ditahan sama pegas. Oke, harapannya apa? Harapannya nantinya grafiknya seperti ini. Kalau bisa kena lubang atau kena batu, jeduk gitu, dia terjadi displacement apa itu naik ya, seret naiknya pelan-pelan saja sampai kepada yang dituju ya, habis keceglong jelek gitu, naiknya pelan-pelan seperti ini. Harapannya seperti itu. Nah, ini tentu ada gesekan, harus ada gesekan. Kalau enggak, kita pasang per saja misalkan, itu bisa loncat naik kelebihan, turun lagi. Nah, ini yang penumpangnya bisa puyeng ini ya, naik turun, apalagi kalau enggak semakin kecil, terus saja. Naik turun, naik turun, naik turun terus. Nah, ini sepeda motor apa ini dinaiki kok loncat-loncat terus ya. Kena batu satu kali loncat-loncatnya terus-terusan. Ya, tentunya enggak enak. Yang dia harapkan adalah seperti ini. Gimana memperhitungkan gesekannya? Nah, ini kan makanya kita perlu mengkombinasikan. Yang pertama ada gesekan atau damper di sini, peredam ya. Shock breaker. Shock itu artinya adalah kejut, breaker adalah pemecah, pemutus ya, supaya enggak terjadi shock. Ya. Maka di sini ada spring, kemudian ada damper, ada gesekan ya. Kemudian ada massa di sini. Nah, seperti ini bisa kita rumuskan. Nah, di sini damper lambangnya seperti ini ya. Kata ini gesekan, anggap gesekan. Ini modelnya ya, seperti ini. Damper tergantung dari viskos. Viskos itu adalah kekentalan, kekentalan. Nah, kekentalan, kolom ini arahnya ya, arahnya kemana, kemudian drag. Nah, kita lihat semuanya ini adalah x dot, x dot, x dot. Nah, tadi kalau massa, kita kembali lihat x dot dot. Berarti ini adalah massa itu berpengaruh terhadap percepatan. Bukan kecepatan, tapi percepatan. Sedangkan gesekan, ini x dot. Ini adalah kecepatan. Jadi gaya di sini, gaya viskos, gaya kolom, gaya drag, hambatan udara, dan lain sebagainya. Ini tergantung dari kecepatan. Kalau itu benda itu diam, tidak ada gesekan. Kalau bergerak baru ada gesekan. Oke, tergantung dari kecepatannya. Semakin cepat, gesekan terhadap udara semakin besar. Oke, ini adalah kecepatan. Nah, ada lagi satu yaitu spring atau pegas ya. Kita ingat waktu SMA fisika pegas itu gimana? F sama dengan K kali X. K ini adalah konstanta pegas. Nah, kita lihat sini K ini konstanta pegas. Pegas itu semakin ditarik maka dia ngelawannya semakin besar. Apakah itu nariknya cepat atau lambat, tetap saja sama. Ya. Yang penting jarak nariknya berapa. Nah, berarti pegas itu berhubungan dengan X saja. Bukan X dot, bukan X dot dot, tapi X saja. Nah, oke, diingat-ingat. Jadi tiga ini, dalam mekanik kebanyakan tiga ini. Kenapa sih kita kok susah-susah seperti ini?
Nah, tadi karena open loop, kita menghidupkan saklar, langsung bagaimana dia posisi akhirnya di mana. Nah, itu bisa kita perkirakan karena ada gangguan spring misalkan, kemudian ada damper, ada satunya lagi massa. Ini yang 3 perkara ini yang mempengaruhi. Diingat-ingat ya. Oke. Sementara kita sampai di sini dulu, diingat-ingat itu dulu aja ya. Saya takut banyak-banyak tambah puyeng ya. Anak sekarang ini agak nggak mau ya ketemu dengan rangkaian-rangkaian seperti ini ya. Nanti ketiganya ini kita gabungkan, semuanya kita gabungkan. Jadi damper, massa, sama spring itu kita gabungkan, maka nanti akan ketemu satu persamaan. Nah, untuk mempermudah biasanya pakai transformasi Laplace, itu namanya transfer function. Nah, ya, oke. Ya mudah-mudahan nanti kita pikirkan lagi apakah kita masuk ke transfer function atau enggak. Nah, karena saya tahu ya anak sekarang jarang yang mau ngitung-ngitung ya, apalagi dot-dot tadi ya, turunan-turunan. Nah, sebenarnya ya memang harus, tapi ada cara lain, yaitu apa? Dengan cara statistik. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan. Oke, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.